Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Welcome back to my channel Asia Channel. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Sunda ya, terutama yang bukan dari orang Sunda, bukan dari suku Sunda, yang berminat belajar bahasa Sunda, silahkan ya di channel ini. Oke. Dan untuk teman-teman pun sebenarnya ya, baik dari yang bukan orang Sunda ya, orang Sunda kita belajar sama-sama lah, karena baik orang Sunda pun belum tentu tahu gitu ya, karena bahasa Sunda itu merupakan bahasa yang sangat banyak sekali kosakatanya teman-teman. Jadi tiap daerah itu sebenarnya kadang suka berbeda-beda seperti itu ya. Dan bahasa Sunda sendiri perlu kita ketahui ada urutannya, ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar seperti itu. Jadi kita belajar bersama-sama lah seperti itu. Oke. Nah, untuk tema yang pertama ini kita akan membahas macam-macam saya dalam bahasa Sunda. Ada berapa ya kira-kira? Langsung saja untuk yang pertama. Ada abdi. Nah, untuk abdi sendiri itu merupakan masuk ke dalam bahasa yang halus ya, teman-teman. Halus banget gitu ya. Untuk abdi ini biasa digunakan ketika kita berkenalan, kita baru pertama kenal dengan orang gitu, baru pertama bertemu gitu ya. Terus juga abdi ini digunakan kepada dari yang muda kepada yang tua, kayak seperti itu, abdi menggunakan abdi. Contoh penggunaan kalimatnya seperti ini ya. Nepangkeun nami abdi Bambang Abdul Syahid, abdi linggih di Kampung Cibalung. Nah, sapertos gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi abdi itu sangat halus. Sangat halus ya abdi itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang kedua berarti ya, ada abi. Nah, abi sendiri sama seperti abdi merupakan bahasa yang halus. Nah, biasanya abi ini digunakan di daerah Cianjuran, perbatasan Sukabumi sama Cianjur, daerah Bandung biasanya ya. Untuk abi itu sendiri penggunaan katanya abi masuk sini kali neng teh. Nah, itu penggunaan abi ya. Nah, yang selanjutnya ada kami. Kalau dalam bahasa Indonesia, kami itu untuk menyatakan banyak orang ya, kami ya, banyak orang gitu, kita semua gitu ya, untuk menyatakan banyak orang. Nah, kalau kami di Sunda, tapi tidak di semua di daerah Sunda ya, tapi untuk kami ini biasanya di daerah Banten ya, atau di perbatasan Jawa Barat sama Banten. Kami untuk menyatakan diri sendiri atau berarti saya ya, tapi ini masuknya ke dalam bahasa yang halus ya. Nah, contoh penggunaannya, kami manja can mandi iya. Nah, gitu. Nah, atau kami manja puting teh tas nganjang ti ditu ti belah pentas. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam bahasa yang halus ya. Untuk selanjutnya yang keempat ada urang. Nah, untuk urang sendiri ini masuknya ke bahasa keseharian ya. Jadi untuk yang sudah akrab biasanya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya aku lah, aku seperti itu. Nah, jadi contoh penggunaannya, orang mah kabogoh anyar sih ya, orang mah arek mandi heula nya, orang mah ka ditu heula. Nah, seperti itulah orang. Jadi orang itu aku lah. Oke, yang selanjutnya ada kaula atau kula. Nah, untuk kaula sendiri ya, ini biasanya digunakan atau oleh para orang tua sepertinya seperti itu ya, untuk bahasa-bahasa yang agak dulu lah. Biasanya digunakan juga di pewayangan. Kaula rek kadihula gitulah kurang lebihnya. Tapi kadang biasa digunakan oke sih kaula. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada kuring. Nah, untuk kuring sendiri itu ya gak terlalu kasar, gak terlalu halus juga ya, kuring. Nah, biasa digunakan di beberapa daerah ya, seperti itu. Tapi entah daerah mana, tapi di kampung saya juga kadang menggunakan kuring. Biasanya orang tua sih yang menggunakan kuring. Kuring mah itu sok ada liar pugu. Nah, kuring. Seperti itulah. Jadi kuring ya, ingat kuring. Nah, yang selanjutnya adalah aing. Aing ini masuk ke dalam bahasa kasar ya teman-teman.
Jadi jangan sesekali menggunakan kata aing ini untuk orang yang baru pertama kita kenal ya, atau orang yang lebih tua dari kita. Jangan ya, jangan sesekali, kecuali kalau kita udah akrab seperti itu ya. Tapi kalau orang tua jangan ya. Nah, untuk aing sendiri sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu gue ya, bahasa gaul sebenarnya. Tapi untuk yang sudah akrab seperti itu. Contohnya aing jomblo. Seperti itu. Aing mah rek eta heula rek meuli heula dahar aing mah. Nah, untuk yang selanjutnya ada dek. Nah, untuk dek sendiri ini tingkatannya lebih kasar sebenarnya daripada aing ya. Dekah. Nah, kalau di saya sendiri ya, di kampung saya itu menggunakannya dekah. Dekah kemarin kesulin di eta jadi butuh caringin dekah. Jadi dekah itu sebenarnya singkatan dari dekmah. Untuk yang selanjutnya ada deek. Tadi kan dek, ada deek. Nah, sebenarnya sama saja sih, cuman ini tergantung aksen atau dialek ya. Di beberapa daerah tuh ada yang mengatakan dek, ada yang mengatakan deek ya. Sama ya. Deek mah kamari pangihan jeung kabogoh ya, tapi kabogohna cicing-cicing wae euy, ting kumaha buat ieu. Ya, gitu pokoknya mah. Nah, eta deek ya. Untuk yang selanjutnya ada dewek ya. Sama seperti deek, dewek ya. Biasanya dewek ini digunakan ketika seperti marah lah, seperti itu ya. Misalkan ketika marah rata-rata ya seperti itu. Dia ku dewek bisa mah kaneng lah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga ada ieu. Gini hanya khusus di beberapa daerah saja ya, ieu. Kalau ieu itu artinya sebenarnya ini ya. Tapi kalau di daerah saya, khususnya di Caringin ya, atau di Cibalung, itu ieu itu bisa berarti saya. Misalkan uyos pak, ku ieu wae. Nah, jadi artinya itu nggak apa-apa, biar sama saya saja ya. Jadi iya itu maksudnya ke saya ya, gitu. Iya itu, tapi ini masuknya ke halus ya teman-teman. Iya itu bisa berarti saya, bisa berarti ini kalau di daerah saya ya. Sunda itu luas men, jadi beda-beda loh. Masing-masing daerah beda-beda, punya ciri khas masing-masing seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada nyalira. Nyalira ini bisa berarti sendiri ya sebenarnya. Bisa juga berarti saya. Kalau di daerah saya ya bisa. Yos ku nyalira we. Ku nyalira itu maksudnya ke saya seperti itu, sama saya gitu. Ada lagi sorangan. Sama seperti nyalira, sorangan itu artinya sebenarnya sendiri, tapi untuk di daerah saya sendiri itu bisa berarti saya. Yang di karek balik ya sebenarnya mah di eta ti non teh. Di ubruk dia itu tuh. Jadi gitu ta. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk penggunaan saya dalam bahasa Sunda ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin di daerahnya ada yang berbeda untuk penggunaan kata saya ya. Selain yang saya sudah tadi sebutkan ya, silahkan di komen saja ya. Jadi diingat, silahkan dipilah bahasa yang baik ya, dan sesuai dengan penggunaannya ya teman-teman. Yang halus untuk siapa, yang sedang, dan juga yang kasar untuk siapa ya, seperti itu. Dicukupkan saja untuk konten kali ini. Untuk selanjutnya silahkan ditunggu saja ya. Jangan lupa untuk teman-teman, apabila video ini bermanfaat ya, silahkan di like, di komen, di share, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe di subrek seperti itulah ya. Jadi terima kasih, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.